dari ibu diangkat sehingga keluarga Palembang semuanya happy dan bangga. Jadi orang-orang Palembang tuh, nggak nyangka ya ternyata Ricis ada darah Palembang, kita bangga, budayanya dinaikin gitu. Lamaran juga kan orang-orang Aceh itu pada bangga, budaya Aceh ya dinaikin. Jadi karena kental sama budaya, orang-orang daerah di budaya tersebut happy. Oke, gimana nih ngeliat pernikahan Rian Ricis dan Abang Rian paling viral katanya di tahun 2021, tanggapannya gimana? Pernikahan Ricis tadinya kita juga tidak menyangka karena kita hanya menyelenggarakan pernikahan seperti biasa. Kemudian di last minute tiba-tiba ada beberapa stasiun TV yang minta dan kemudian kita juga jadi bingung menentukan yang mana. Kemudian ternyata Masya Allah ditayangkan. Jadi kita nggak ada rencana sama sekali untuk ditayangkan di TV begitu. Pihak keluarga juga ya udah kita buat biasa aja gitu. Tapi Masya Allah di terakhirnya beberapa stasiun TV datang. Dan itu membuat para keluarga jadinya kita berembuk yang mana yang mau kita tayangkan gitu karena harus pilih salah satu. Akhirnya di MNC TV. Akhirnya di MNC TV. Kemudian Masya Allah ya dipertemukan dengan orang-orang baik hati. Ya Allah tuh keluarga besar Halakoh Cinta Rian Ricis dari kru-kru MNC itu Masya Allah tuh luar biasa. Kemudian juga belakang layarnya ya tim WO, dekorasi, udah kayak keluarga, udah benar-benar mereka aja ketika selesai acara tuh sedih ya perpisahan gitu, saking bersama-sama terus kan dari lamaran, pengajian, kemudian akad nikah, resepsi, jadi udah kayak saudara gitu. Nah ketika akhirnya viral juga nggak ada rencana untuk viral ya, namanya juga viral, kita juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba dapat respon yang positif dari masyarakat. Ya Masya Allah mudah-mudahan adalah inspirasi kebaikan yang mungkin teman-teman bisa lihat dalam pernikahan itu. Dan kami juga bersyukur karena teman-teman dari berbagai macam kalangan datang mendoakan guru-guru kami, asatid, ustadzah, para ustadz-ustadz ya. Kemudian Masya Allah juga para tokoh-tokoh masyarakat hadir. Kemudian teman-temannya Ricis mulai dari TikTok, Instagram, teman-teman artis. Juga ada beberapa fans juga, fansnya Ricis gitu ya yang juga datang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya walaupun nggak bisa ngundang semua orang memang karena terbatas sekali, tapi mudah-mudahan pernikahan kemarin itu membawa sesuatu yang positif, adatnya mungkin atau mungkin pengajiannya mungkin atau yang lain-lain lah. Mudah-mudahan kalau ditayangkan berarti harus ada yang positif yang bisa dicontoh gitu ya. Maksudnya menjadi viral di 2021 kan banyak ya, maksudnya menginspirasi banyak orang gitu tentang hubungan mereka berdua yang sangat menjaga sebelum pernikahan sampai akhirnya pernikahan itu romantis. Iya memang biasa gitu ya, biasanya kalau dalam pernikahan itu momen yang paling sakral sebenarnya akad nikah ya. Dan akad nikah kan kita terlihat secara nyata betapa dulu mereka benar-benar nggak sentuhan. Di akad nikah disaksikan, akad nikah kan banyak guru-guru ya, banyak para ustadz yang datang. Di saat itulah mereka pertama kali untuk bersentuhan gitu. Jadi momen itu momen terharu, momen lucu, dan mudah-mudahan jadi inspirasi bagi banyak orang bahwa indah sekali ketika menikah baru bersentuhan gitu. Dari rangkaian acara itu yang menurut Mbak Oki paling berkesan banget di hati Mbak Oki itu yang Rangkaian acara itu ya semuanya berkesan ya, mulai dari pengajian berkesan karena yang hadir adalah para ustazah-ustazah dari pesantren. Artinya kami melibatkan bukan hanya sekedar orang luar dalam tanda kutip, tapi keluarga besar kami lah di pesantren-pesantren dan semuanya mensupport ya dari pesantren mereka ngaji. Terus teman-teman juga ada hadroh, mereka senang bahagia di pesantren tuh bahagia dengan pernikahannya Ricis dan mereka persiapan banget gitu. Kemudian bisa ditayangkan di televisi nasional, anak-anak pesantren itu kan happy ya, orang tuanya di rumah juga happy gitu. Itu satu. Kemudian jadi mengangkat banyak loh anak-anak dari seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini yang suaranya bagus-bagus ketika mengaji, punya keahlian hadroh, itu kan seluruh anak-anak Indonesia yang Masya Allah gitu. Jadi bahagia di pengajian karena bisa mengajak perwakilan dari seluruh santri yang berasal dari berbagai macam daerah, juga para ustazah-ustazah, dan juga dihadiri oleh ustazah-ustazah kita gitu. Ada Umi Pipik, ada Ustazah Aisyah Dahlan, Mama Dede dan sebagainya. Kemudian akad nikah akad nikah itu pasti yang paling sakral dan happy karena adat Palembangnya dari ibu diangkat sehingga keluarga Palembang semuanya happy dan bangga. Jadi orang-orang Palembang tuh nggak nyangka ya ternyata Ricis ada darah Palembang, kita bangga, budayanya dinaikin gitu. Lamaran juga kan orang-orang Aceh itu pada bangga, budaya Aceh ya dinaikin. Jadi
Jadi karena kental sama budaya, orang-orang daerah di budaya tersebut happy karena budayanya diangkat. Kalau kalau resepsi memang itu acara anak muda, impiannya Ricis banget pengen jadi putri sehari. Jadi itu memang udah langsung menjadi princess. Tapi masih ingat nggak kok apa namanya kesulitan untuk mempersiapkan hektiknya bagaimana? Apa yang waktu yang paling ingat banget yang pernah apa gitu maksudnya? Ini karena kerja tim ya, kerja tim. Jadi Ricis Rian punya konsep, kemudian tim yang mengerjakan. Dan ini nggak bisa dan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Ada puluhan orang di belakangnya yang hebat-hebat. Saya juga nggak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Jadi beberapa kali kita keluarga mengucapkan makasih ya Allah makasih, baik banget gitu. Mereka itu bukan hanya sekedar teman-teman tim tapi udah keluarga lah, orang hari-hari kita meeting gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang mungkin menemukan sesuatu yang susah gitu. Diskusi bareng. Jadi Oki hanya bisa mengatakan terima kasih sekali untuk orang-orang baik di belakang pernikahan Rian Ricis, termasuk suami Oki. Beliau memang perwakilan keluarga karena dari pihak Ricis kan papa udah nggak ada dan ibu juga udah berumur ya, maksudnya nggak bisa capek. Jadi sebenarnya yang sering banget meeting ya Bang Ori suami Oki ini. Termasuk kalau keluarga lain kan juga sibuk ya, kerjanya sibuk karena Bang Ori waktu kerjanya bisa diatur ya, wirausaha, jadi lebih fleksibel untuk meeting. Jadi aku juga mengucapkan terima kasih pada Bang Ori yang abang ipar yang wah Mbak tahu sendiri lah ngatur semuanya. Bahkan sampai nggak hanya pernikahannya doang yang viral, bahkan semua disorot kayak Kak Oki waktu yang mantau dari depan panggung itu Iya. yang benerin ini apa itu sempat Kenapa ya? gimana Kak Oki? Nggak tahu ya. Kalau viral-viral itu kan kita nggak tahu ya Mbak. Itu kan ya berjalan apa adanya, kemudian Allah takdirkan banyak yang melihat. Apapun itu, harapannya kalau yang viral-viral itu mudah-mudahan yang baik-baik ya, yang dicontoh yang baik-baik, karena ya bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah juga kan gitu. Kalaupun ada video yang viral yang benerin baju, ya emang sebenarnya karena bajunya keangkat, kasihan. Pengantin bajunya keangkat tuh ada ratusan orang depan dia kelihatan kakinya, jadi yang emang diturunin. Segitu ininya ya Kak Oki bisa memperhatikan setiap detailnya yang Eh, orang yang detail banget. Bukan detail sih karena di depan mata saya. Kasihan gitu kan, nggak ada yang berani nurunin roknya gitu. Jadi ya udah, walaupun ada IO-nya, nerobos aja. Kenapa? Oh ya kan kelihatan kan? Tuh makanya bahaya. Untung dia pakai legging kan. Kalau enggak antara lucu sama malu. Ngeliatnya aduh ya Allah kenapa bisa begini. Untung pakai legging. Masya Allah. Oke, kan karena tadi bilang tahun baruan bisa Iya, nggak bareng-bareng. betul. Kalau Kak Oki kan ke Amerika. Iya. Kalau Ricis kemana? Ricis dan Rian memang karena satu dan lain hal sehingga rasa-rasanya memang mereka tetap akan ada di Jakarta saja. tetap ada di Jakarta saja. Jadi kalau adik-adik yang lain, maksudnya Cindy dan suaminya juga ada di Jakarta saja. Tapi Oki dan suami dan ibu dan anak-anak, ibu ikut, alhamdulillah, sehingga bisa pergi ke sana lah untuk dakwah, insya Allah. Udah ada tanda-tanda isi belum sih? Doakan ya. Kalau misalnya kondisinya sehat dan sudah waktunya untuk disampaikan pasti juga disampaikan. Ya gitu. Kak Oki ngucapin tahun baru boleh? Baik, untuk teman-teman dimanapun berada, semoga di tahun 2021 ini penuh hikmah, penuh pembelajaran, kita bermuhasabah, introspeksi akan apa yang sudah kita lakukan kemarin, dan semoga di tahun 2022 menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan terwujud cita-citanya insya Allah. Tetap sehat selalu, itu yang paling penting, dan bahagia selalu. Assalamualaikum.